Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Nurubin selaku dosen untuk mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Perkenalkan, nama saya Sutanto dengan nomor NIM 0981 9113 0240. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait jawaban UAS yang sudah Bapak bagikan soalnya kepada saya, di mana saya diminta untuk memberikan tanggapan terkait studi kasus yang ada di lingkungan tempat saya bekerja. Yang pertama, dari segi sistem dan jenis organisasi. Jenis dan organisasi yang ada di tempat saya bekerja merupakan jenis organisasi tunggal, karena terkait job desk dan tugas sudah ditentukan oleh pimpinan saya. Meskipun pada aktualnya tugas yang diberikan kepada kami tidaklah sesuai dengan job desk yang sudah ada dari masing-masing stafnya, dan bahkan bisa diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh seorang pimpinan. Itu adalah studi kasus terkait poin jenis sistem dan jenis organisasinya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait sistem manajemen organisasinya. Kalau dilihat dari segi pengertiannya, manajemen adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusianya. Untuk sistem manajemen organisasi yang ada di lingkungan tempat saya bekerja, menurut saya masih belum maksimal. Karena melihat kondisi yang saat ini, jumlah dari sumber daya manusianya masih kurang, karena melihat dari segi pekerjaan dan tugasnya yang begitu banyak, sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai target. Ini yang menjadi masalah di internal kami. Ini juga dijadikan sebagai studi kasus untuk sistem manajemen organisasi di tempat saya bekerja. Kemudian dari segi budaya organisasi, yang mana di tempat saya bekerja merupakan karyawannya adalah karyawan lama, ya. Sehingga untuk mengikuti sistem yang ada atau aturan sistem yang ada sekarang, masih banyak karyawan-karyawan yang enggan untuk mengikuti aturan-aturan tersebut. Salah satu contoh, pada setiap pagi setiap departemen akan melakukan briefing gabungan 5 menit sebelum bekerja. Yang seharusnya karyawan itu selalu bisa mengikuti briefing gabungan, tapi pada kenyataannya masih banyak karyawan-karyawan yang masih mengabaikan itu dan tidak berusaha untuk mengikuti aturan itu. Itu juga menjadi studi kasus di tempat saya bekerja. Kemudian untuk yang berikutnya adalah terkait stakeholder organisasi yang ada di dalam lingkungan saya bekerja. Stakeholder organisasinya dalam sebuah organisasi, di setiap masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang menjadi studi kasus di tempat saya bekerja adalah dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, aktualnya tidaklah merata dari setiap masing-masing anggota terkait tugas dan tanggung jawabnya. Karena di sisi lain ada staf yang terlihat sibuk, di sisi lain ada yang terlihat santai,
itu bukan dalam hitungan satu atau dua kali, itu sering terjadi. Itu juga merupakan studi kasus terkait pembagian tugas dari stakeholder yang ada di organisasi lingkungan tempat saya bekerja. Dengan tolak ukur dan pemahaman yang saya miliki tentang sistem dan jenis organisasi, sistem manajemen organisasi, dan budaya dan stakeholder organisasi, ketika nanti saya dipercaya untuk menjadikan pimpinan, pasti tentunya saya akan melakukan langkah-langkah yang nanti akan saya tentukan. Yang pertama, saya sebagai pemimpin tetap akan mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan atau menyusun program kerja untuk ke depan, sehingga stakeholder kami akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terus yang ketiga adalah terkait sistem yang akan saya terapkan di sini adalah pendekatan kepada seorang bawahan, supaya agar tetap terjalin komunikasi yang baik dan selalu merespon apa yang menjadi kendala pada bawahan saya, supaya ada jalan keluar atau solusi yang bisa diambil. Kesimpulannya adalah gaya kepemimpinan yang akan saya terapkan di sini adalah gaya kepemimpinan yang bersifat lebih kepada pendekatan kepada bawahan, agar semua bawahan dengan harapan bisa termotivasi dan tetap mengikuti aturan yang ada di dalam perusahaan. Dari pemahaman saya tentang faktor yang mempengaruhi konsep dan gaya kepemimpinan yang sudah saya paparkan di atas terkait studi kasus, menurut saya nilai yang pantas saya dapatkan adalah 90, karena melihat studi kasus yang saya sudah sampaikan tadi adalah kondisi yang sekarang masih menjadi PR buat saya sebagai bagian dari organisasi di lingkungan tempat saya bekerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.